Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung video sebelumnya, kita akan belajar lagi tentang sebuah manajemen krisis PR. Yang di dalam ini, dalam menjalankan praktek bisnis, setiap perusahaan itu baik dari perusahaan kecil maupun besar, pasti itu sudah pasti akan dilanda sebuah krisis. Nah, krisis ini juga ini bentuk suatu masalah yang timbul dari internal maupun eksternal. Sifatnya tentu saja bisa merusak merusak apa namanya? Bersifat merusak lalu menurunkan citra perusahaan atau organisasi, terus ya menurunkan produk. Misal kita kalau mau menjual produk itu produknya turun. Nah, namun pada krisis ini juga dapat membuat citra brand dan perusahaan semakin positif jika kita mampu mengelolanya dengan baik. Pada saat krisis terjadi, berbagai ketenangan di perusahaan atas organisasi ini dipastikan akan memuncak, apalagi jika krisis tersebut sudah diberitakan di sejumlah eh, media massa dan online. Para top manajemen seringkali bingung bagaimana menghadapi pertanyaan ketika wartawan menanyai tentang krisis yang melanda pada perusahaan tersebut. Contoh pada perusahaan Pizza Hut, ya. Ini sangat terkenal sekali, perusahaan Pizza Hut yang menjual produk pizza. Pernah mengalami krisis pada 2016. Perusahaan yang memiliki Pizza Hut ini perusahaan yang memiliki sekitar 326 toko atau gerai di Indonesia. Ini sudah banyak konsumennya, bahkan pernah pernah dihitung pada 1 tahun itu dikunjungi 4 juta konsumen. Mohon maaf, dikunjungi 4 juta konsumen per bulan. Nah, ini gila sekali. Nah, pada suatu kejadian itu diduga menggunakan bahan baku yang kadaluarsa. Isu tersebut menguat dan diinvestigasi media nasional dan diperkuat oleh pernyataan salah satu seorang chef Pizza Hut bahwa perusahaan tersebut pernah menggunakan bahan pangan kadaluarsa dengan seizin dari produsen bahan panganannya. Nah, namun hasil investigasi media nasional itu menyebar luas setelah media lainnya turut memberitakan kasus tersebut. Khawatir reputasi brand Pizza Hut menurun, merosot, manajemen Pizza Hut segera mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah menggunakan bahan baku yang kadaluarsa. Klarifikasi ini dilakukan dengan menjumpa pers, mengirim pers rilis ke sejumlah media, melakukan komunikasi intensif dengan BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk memastikan bahwa manajemen telah membuat produk yang mengutamakan keamanan dalam pangan. Karena manajemen krisis yang dilakukan perusahaan yang sudah 32 tahun beroperasi ini sangat tepat. Nah, isu penggunaan bahan baku kadaluarsa dalam proses produksi pizzanya bisa diredam dengan baik. Citra brand dan reputasi perusahaan, dampaknya citra dan brand perusahaan itu tetap positif. Sebaliknya, ini krisis bisa akan semakin parah jika perusahaan tidak melayani krisis tersebut dengan baik. Contoh, tidak melakukan klarifikasi terhadap media, tapi memilih
jalan melakukan aksi langsung agar mendapat perhatian publik. Ini alih-alih mendapat simpatik, mungkin perusahaan itu malah mendapatkan sentimen negatif. Contohnya, ribuan sopir taksi Bluebird itu menggelar aksi demo menentang kehadiran angkutan umum berbasis aplikasi di Jakarta di tahun yang sama, pada tahun 2016. Para sopir itu mengeluhkan pendapatan mereka menurun sejak adanya taksi berbasis aplikasi gitu ya. Nah, aksi tersebut diharapkan menarik simpatik publik, tapi malah yang terjadi adalah menurunkan reputasi perusahaan Bluebird. Nah, sejak kehadiran angkutan berbasis transportasi, masyarakat memiliki pilihan untuk mendapatkan transportasi yang lebih murah dan mudah diakses. Ini contoh-contoh penanganan krisis yang baik dan yang tidak baik, begitu. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang tahapan manajemen krisis. Ini saya bacakan. Menurut Kate Miller pada tahun 1999, krisis akan terjadi jika organisasi gagal memonitor isu dan tidak melakukan kegiatan environment scanning. Nah, dampaknya isu itu meluas sehingga dampaknya isu meluas menjadi public knowledge, bahkan memicu kemarahan publik. Tentu organisasi harus memiliki konsep manajemen krisis. Konsepnya mencakupi antara lain, adalah membuat perencanaan isu atau isu plan atau manajemen isu. Nah, dalam mengelola krisis ini harus diperhatikan dampak negatif bagi publik. Semakin sedikit dampak negatifnya, maka semakin besar pengaruh positifnya tentunya. Dan ini dapat meningkatkan citra brand dan perusahaan. Nah, manajemen krisis ini dapat dilakukan dengan yang pertama adalah perencanaan krisis. Kok krisis bisa merencanakan krisis? Nah, dalam perencanaan krisis, tim manajemen krisis harus mampu mengelola isu. Nah, tujuannya agar tidak muncul isu-isu lain yang akan memperburuk krisis. Ini evaluasi. Peter Green seperti dikutip Aham D 2006 menyatakan krisis adalah situasi yang final. Situasi final. Kebanyakan krisis tidak akan menjadi krisis jika manajemen krisis tidak akan menjadi krisis. Perlu digarisbawahi ya. Krisis tidak akan menjadi krisis jika manajemen isu itu dilakukan dengan baik. Di dalam perencanaan ini perlu dibentuk tim khusus manajemen krisis yang terdiri dari para manajer, direktur, para kepala divisi, dan penasihat. Yang kedua, manajemen krisis dapat dilakukan dengan respon cepat atau fast response. Saat krisis terjadi, media itu membutuhkan informasi yang lebih cepat dalam kondisi yang tepat. Dalam kondisi ini, organisasi harus menyiapkan sebuah respon yang cepat dalam memberikan informasi dan mengomunikasikan pesan-pesan organisasi dalam menangani krisis. Shalno, Sager, Ulmer, and Letifashet 2009 menyatakan ketercukupan informasi adalah center of variable. Ketercukupan informasi adalah center of variable dalam mempersepsi
resiko dalam proses komunikasi. Contohnya adalah bagaimana PT Toyota merespon cepat peristiwa cacat produksi pada mobilnya. Ini contohnya di atas tadi, tapi tidak saya sebutkan. Respon cepat ini sebagai contoh memprioritaskan kepentingan publik. Pada setiap krisis publik dan perusahaan akan mengalami shock. Nah, tentu dalam kondisi ini perusahaan harus memprioritaskan kepentingan publik. Saat ada informasi dari konsumennya mengenai adanya ketidakberesan dalam dari produknya, maka hal pertama yang dilakukan jangan salahkan konsumen, tapi lakukan riset terhadap produk tersebut. Gali informasi lebih mendalam sehingga keputusan yang diambil dalam menangani krisis tidak keliru. Lalu selanjutnya memenuhi harapan publik. Nah, ketika mengalami krisis yang harus diperhatikan adalah bagaimana dampaknya terhadap publik. Karena citra dan reputasi akan dinilai oleh publik tentunya. Publik harus diberi informasi. Mereka harus mendapat kepastian bagaimana perusahaan bekerja untuk menangani krisis. Selanjutnya, komunikasi krisis. Nah, komunikasi ini juga sangat penting. Ini harus didasarkan pada prioritas publik. Tujuannya agar citra organisasi tidak menjadi negatif di mata publik. Selanjutnya yang harus diperhatikan aspek hukum. Nah, aspek ini adalah bukan pendekatan utama dalam menangani krisis. Meski riset Fitzpatrick menemukan 2/3 organisasi di Amerika itu menempuh jalur hukum, tetapi praktisi PR ini jarang memilihnya. Mereka lebih mengutamakan etika berkomunikasi dan meminimalisir kesalahan yang berdampak pada konsekuensi hukum. Sehingga itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam cara memanajemen krisis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.